Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtarumin, para alim, para binisepuh, wabil khusus panjenenganipun Al-Ustaz Bapak Dr. Umar Siddiq Magister Agama yang kita hormati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bahas kitab Kifayatul Atqiya halaman 430 paling akhir, jadi paling garis terakhir, hada hasila ila akhirih. Untuk mengawali majelis kita pada malam hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniya sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Ahmad Makbari wa Syekh Abu Bakar Muhammad Sato wa Kiai Ahmad Said Asrori wa Kiai Asari Marzuki wa Kiai Ja'far Amir Sotik wa Ustadz Awan Nasrun lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza hasilu ma fil awarifi. Sifat-sifat ini adalah terdapat di dalam kitab Awarif. Walladzi fil Qusyairi, dan juga terdapat di kitab Qusyairi. Annal juda a'la rutbatan minas sakhai. Sesungguhnya sifat pemurah itu lebih tinggi kedudukannya daripada sifat dermawan. Wa nasuhu as-sakha'u indal qaumi, dan kepastiannya bahwasannya sifat dermawan itu menurut sebagian ulama huwa rutbatul ula, merupakan derajat yang pertama. Summal judu, kemudian disusul yang kedua adalah sifat pemurah. Summal isaru, kemudian sifat isar, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain. Faman aqtal ba'do wa abqal ba'do, siapa saja yang memberikan sebagian rezekinya dan menyisakan sebagian rezekinya untuk dirinya, fahuwa sahibu sakhain, maka dia termasuk pemilik sifat dermawan. Wa man badzalal aktsara wa abqalin nafsihi syai'an, siapa saja yang memberikan lebih banyak prosentasenya dan menyisakan bagi dirinya sesuatu, fahuwa sahibu judin, maka dia termasuk pemilik sifat pemurah. Wa man qasaddarara, dan barang siapa yang merasakan kesusahan, wa afara ghairahu, dan mengutamakan selain dirinya, mengutamakan orang lain, ala nafsihi, atas dirinya sendiri, fahuwa sahibu isari, maka dia pemilik sifat isar. Nah, meneruskan bulan-bulan yang lalu ya, saya tidak ingat sudah berapa bulan kita libur ya. Mulai Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September. Nah, 3 bulan ya, meneruskan kemarin bahwa di antara sifat-sifat yang perlu kita tanamkan sebagai pelaku tasawuf adalah sifat dermawan. Ya, jadi
Ada 3 di sini, ada namanya sifat dermawan tingkatan pertama, yang kedua adalah sifat pemurah, yang ketiga adalah sifat ithar, yang tentunya nanti kita melaksanakan sesuai kondisi dan kemampuan kita. Jadi sangat ditekankan sekali seorang pelaku tasawuf, kita yang sudah usianya di atas 40 ini ya, yang sudah di atas 40 ini mempunyai sifat dermawan. Nah, tingkatan yang pertama yang namanya sakhok, dermawan. Siapa dia itu? Dia adalah yang memberikan sebagian rezekinya bagi orang lain. Ya, zakat, sedekah itu termasuk di situ. Dan masih menyisakan untuk dirinya. Jadi kalau persentasenya di sini 50%, 50%. Saya nggak paham ini, apakah ini langsung jujuk ya? Apakah ini dari hasil rezekinya semuanya, atau rezekinya kebutuhannya dipenuhi dulu, baru sisanya itu saya di sini juga tidak ada pembahasannya. Terus kemudian yang kedua adalah sifat pemurah, jud. Dia persentasenya memberikan orang lain itu lebih banyak. Katakan untuk dirinya 40%, kemudian untuk orang lain adalah 60%, atau 30% untuk dirinya, 70% untuk orang lain. Nah, luar biasa. Yang terakhir adalah luar biasa, ini sifatnya para sahabat ini ya tawakalnya tinggi sekali. Kalau kita meniru ya kayaknya sangat ya tidak mustahil ya, kayaknya agak-agak kesulitan juga. Jadi menyerahkan semuanya yang dia miliki sebagaimana Rasulullah praktekkan, sebagaimana sahabat lakukan untuk membantu orang lain. Jadi dia tidak memikirkan kepentingan dirinya untuk esok harinya. Tawakalnya tinggi ini ya, sangat tawakalnya tinggi. Nah, dari ketiga sifat ini, antara sifat yang dermawan, sakhok, terus kemudian jud, pemurah, kemudian isar, tentunya kita juga memperhatikan dalam ayat Al-Quran pun ada bahwa khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baik urusan itu tengah-tengahnya. Kalau memberi infak itu jangan terlalu boros, juga jangan terlalu pelit. Nah, sehingga menurut pendapat saya di sini adalah dipenuhi dulu kebutuhan rumah tangganya. Nah, tanggungannya suami, punya tanggungan istri, punya anak, mungkin orang tuanya dipenuhi dulu. Nah, sisanya ini loh. Nah, sisa ini tergantung kita. Mau kita ambil 50% untuk simpanan kita, 50% diberikan orang lain, atau 30% untuk kita sendiri kita simpan, yang 70% untuk zakat, untuk sedekah, untuk kepentingan agama, atau semuanya kita curahkan untuk kepentingan masyarakat dan agama. Ini tergantung kita ya. Jadi lihat kondisi masing-masing orang. Mungkin itu dulu ya, penting sekali nih, karena sedekah, zakat itu fondasi agama juga. Ya, jadi ini jelas bahwa kita belajar tentang akhlak. Jadi bagaimana kita menata hati kita ketika kita oleh Allah diberikan rizki. Nah, diberikan apa saja. Jadi ini cara mikirnya yang oleh Musannaf ini diberikan gambaran. Jadi orang itu kalau sudah pada tingkatan bagaimana dirinya terhadap dunia ini, maka ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu hidup pada posisi bahasanya awake dhewe pelit gitu. Itu tidak boleh kita. Sebab orang yang pelit atau bakhil itu dia tidak akan tenang hatinya. Orang yang bakhil, pelit itu dia tidak akan enjoy, tidak bisa menikmati. Jadi diberikan rizki seberapapun, kalau itu pelit itu dia tidak bisa menikmati. Jadi dia akan merasa eman kalau ini dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, ini kita diajari dalam pada posisi sekarang ini, kita tidak boleh lah. Kita ini harus loman. Nah, jadi loman itu seperti apa? Orang yang loman itu artinya awean itu bisa sampai ke 50-50. Dari mana? Dari seluruh hartanya.
Karena dia sudah tidak ingin lagi terhadap dunia ini. Karena dunia ini hanyalah sebuah fitnah. Nah, ini memang perasaan noto ati. Jadi ini jangan ditarik mundur lagi bagaimana fikihnya. Nah, ini memang sudah kelasnya seperti itu ketika kita noto ati. Jadi di situ. Jadi orang kalau sudah sampai di tingkatan itu sudah tidak mikir lagi. Terus pertanyaannya adalah, lha awake dhewe terus pundi Pak Sufi kan gitu. Awake dhewe latihan. Masalahnya apa? Ya tingkatannya seperti itu. Paling tidak berusaha semaksimal mungkin mboten bakhil. Nah, terus terus pundi? Latihan. Jadi kalau kita punya sesuatu, bagaimana kita niatkan tak sisih nih sebagian ini untuk kemanfaatan orang lain. Nah itu bisa berupa sedekah, jariyah, zakat, infak dan sebagainya. Itu bentuknya, tapi paling tidak untuk ke sana. Nah ketika kita melakukan seperti itu, tingkatan-tingkatannya itu, kalau nanti itu tingkatan pertama dia sudah ikhlas, ridho, tapi saya berharap muga-muga Allah paring ganjaran. Apa ora oleh itu baik ya. Tapi kalau sudah di tingkatan tasawuf tadi itu sudah tidak berharap lagi. Wis kata Allah lah itu. Apakah saya nanti ini mendapatkan pahala atau tidak, itu urusannya bukan urusan kita sebagai manusia, itu urusannya Allah. Karena Allah tidak pernah bohong. Allah selalu menepati janjinya. Kalau ada orang bersedekah, maka akan dibalas dengan berlipat ganda. Itu dengan demikian itu tidak perlu dipikir. Nah ini tingkatannya kita. Jadi melatih untuk disisihkan hartanya untuk kemanfaatan orang lain, lalu kita tidak berharap rezeki ini. Apalagi tingkatan di bawahnya lagi berharap, ya aku moga-moga termasuk orang yang dianggap loman. Nah ini Pak Subki ternyata orang baik. Iku wis pokoknya lek duwe duit mesti dikai, sampean jadi moro-moro mesti dikai. Nah itu terus pengen mendapatkan itu. Kalau memang seperti itu ya oleh ya itu, oleh sanjungan itu. Nah ini artinya tadi tingkatannya sudah berharap pahala saja juga tidak. Ini saya berharap tingkatan di bawahnya berharap mendapatkan sanjungan. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana hatinya? Ini kan kita menata hati. Jadi menata hati kalau kita melakukan sesuatu tentang sedekah dan kemanfaatan untuk orang lain, kita jangan berharap untuk dunia. Artinya ben diarani, ben sanjungan, tidak. Serahkan saja kepada Allah. Allah sudah ngitung sendiri, Allah sudah atur sendiri. Insya Allah Allah akan membalas. Nah, itu tidak usah diharap-harapkan. Itu karena ini Allah sudah berjanji seperti itu. Nah, untuk itu maka ini kita mulai latihan, melatih diri kita untuk bersedekah. Dengan demikian maka ini kita lanjutannya konkrete. Jadi kalau kita ingin melatih diri kita, enek pengajian ini enek gedang, kok enek iki gedange rada dawa, cengkehane digawa sak cengkeh. Ya mboten napa-napa. Jangan sampai kita berpikir lagi akan memberikan sedekah itu paling jenenge engko dadi guyon, jenenge dilokne. Nah, itu jangan sampai karena kita diberikan rezeki Allah berupa pisang itu lalu kita memberikan kemanfaatan untuk orang lain, ngaji digawa untuk kepada pengajian. Ini memang latihan kita seperti itu. Jadi tidak bisa langsung seperti itu, apalagi gajian tanggal muda Pak Ustadz ya. Nah ini gajiannya akeh iki engko piye iki lagi ning pengajian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini pentingnya ini memang tingkatan-tingkatan kita untuk menata hati. Jadi tingkatan kita seperti itu. Mungkin ada yang ingin mendalami. Ini penting sekali loh, ini persoalannya hati. Iki ra ketok diomongne karo ora diomongne niku sing ngerti Allah karo awake dhewe. Pamo kaya ngeten iki, kaya kula ngeten iki terus atine duwe rasa sakliyane mencari ridha Allah, sampean yo ora ngerti. Seperti itu. Ini memang hati dan ini yang tahu diri kita dan Allah. Kata kuncinya adalah kita melatih. Itu kata kuncinya, kita latih. Mungkin kalau tidak ada yang mendalami kita teruskan. Ya, saya menambahi bahwa
ladang kita untuk bersedekah itu banyak sekali ya. Jadi kalau secara fikih mungkin kita sedekah 2,5% dari penghasilan kita, dari gaji kita. Terus kemudian masjid itu butuh listrik. Kenapa tidak kita bayari gitu kan? Paling hanya membayar murah 100.000. Nah, kita dapat pahala. Tiap hari digunakan, tiap bulan digunakan. Itu juga ladang pahala. Terus ada madrasah ibtidaiyah misalnya. Itu guru-gurunya gajinya hanya 300 sampai 500. Kenapa kita tidak untuk sedekah untuk madrasah ibtidaiyah untuk guru-guru yang masih honorer seperti itu. Terus kemudian ada madrasah diniyah, gajinya hanya untuk cukup beli sabun. Kenapa kita tiap bulan tidak arahkan ke sana? Banyak lagi, terus pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, terus kemudian fasilitas umum. Nah yang bagus itu tadi, misalnya listrik masjid kita tanggung, bilang pada takmir, wis pokoknya pulsa wis mesti tak isine ya. Niku kan bagus sekali seperti itu. Jadi kemanfaatan itu jelas nyata gitu loh, nyata dan dipakai kemanfaatnya jelas banyak orang gitu loh. Nah ini medan-medan, ladang-ladang tempat kita bersedekah banyak sekali. Ada mungkin janda yang tidak produktif, janda sing dipun tinggal suamine sudah tua, ndak ada pekerjaan, menggantungkan anak. Lah anak kan sugih anake. Rung mesti anake iki ngekeki terus. Nah, itulah ada anak yatim piatu butuh biaya pendidikan, ada butuh biaya saku tiap bulan. Kenapa kita yang mampu tidak membantu mereka? Nah, tidak hanya tanggal 10 Muharram saja, kan kondangnya 10 Muharram sambil ngelus-ngelus nanti masuk bersama surga Rasulullah. Kenapa hanya itu saja gitu loh? Tidak tiap bulan kita perhatikan karena mereka makan hanya tidak tiap tahun Muharram saja. Nah, jadi banyak sekali ladang-ladang amal kita yang tentunya dan insya Allah kalau kita lakukan rezeki kita itu cukup insya Allah dan berkah, insya Allah berkah, cukup berkah dan tidak akan kekurangan. Tapi kok saya lihat ini contoh-contoh orang yang tidak pernah sedekah, orangnya bakhil, nopo-nopo niku senengane nompo mawon nggih, enten ngoten niku model ngoten nggih. Dadi senengane nompo mawon, malah hidupnya kesusahan. Nggih. Apalagi sing nyuwun kula mboten nyinggung sinten-sinten lho nggih, nyuwun ngapunten. Ning kene diutang, ning kono diutang, ning kene diutang, terus kemudian niate utang mboten nyaur. Itu kehidupannya Masya Allah. Untuk makan sehari-hari saja susah. Nah, itu loh. Jadi wonten iki kita jangan terlalu main logika. Nggih. Sing penting awake dhewe apapun yang kita punya, misalnya saking ngene mara sepuh digawani pisang misalnya. Terus napa niku kalau kita makan sendiri kan juga enggak apa-apa, tapi nyapa to wong sak nek gawani sak lirang tak petel-petel tonggo kanan kiriku tak wenehi sret-sret. Itu luar biasa panjenengan. Jadi hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang yang tidak kita sadari memancing rezeki kita dan Allah mesti membalasnya pasti 100%. Wa qaluhu kita terusaken nggih. Jadi banyak sekali ladang-ladang amal yang infak yang perlu kita lakukan. Wa qaluhu summa makarimul akhlaqi, kemudian perkataan pengarang kitab agar berakhlak yang mulia, ai summa yatasiwi makarimil akhlaqi, maksudnya seorang pelaku tasawuf harus dengan akhlak yang mulia, katawakuli alallahi, seperti tawakal kepada Allah, fi jami umurihi, di dalam segala perkaranya, wa husnudzanni, kemudian baik sangka kepada Allah, bihi kepada Allah, wal khaufu, dan rasa takut, war ridho, kemudian ridho dengan takdirnya, wal insafu fil muamalati, kemudian adil di dalam bermuamalah, warifku fil mujadalati, selanjutnya adalah lemah lembut di dalam diskusi, di dalam berdebat, wal adlu fil ahkami, kemudian berlaku adil di dalam hukum, wal ihsani fis sarri, kemudian berbuat kebagusan pada masa sukacita, pada masa berlebihan, wal isaru fil usri, kemudian mengutamakan orang lain di masa kesusahan, luar biasa, wahtimalul adza, kemudian menanggung rasa sakit,
Wa fil hadisi annallaha karimun yuhibbul makarimal akhlaqi. Allah itu maha mulia, mencintai akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, ini akhlak-akhlak hubungannya dengan gerak hati kita, ya. Gerak hati kita. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Contoh kecilin apa nggih tawakal niku? Kita punya kita gadah putra misalnya, nggih. Sekolah 5 MI, 5 SD. Namanya tawakal niku napa? Pas ujian UTS napa UAS, kita usahakan maksimal bocah niku sinau. Nggih. Sinau sing tenanan kita awasi sebagai orang tua karena kita tanggung jawab sebagai orang tua. Yang kita utama itu proses itu. Jadi anak itu punya kemauan untuk belajar, yang penting itu. Masalah hasil tawakal kepada Allah. Nanti jangan kecewa terus kok nilainya 6 itu mboten usah kecewa. Yang penting itu tadi. Didikan kita pada anak bahwa yang namanya usaha itu, ikhtiar itu penting. Baru nanti tawakal. Mboten kok terus sebaik yang sepuh aku ki lele wis kerja kesel ujian UTS wis kono garapen dhewe sing penting tak bayari SPP-ne. Kan banyak orang tua seperti itu nggih. Kula mboten nyinggung lho nggih. Nek enten sing tersinggung mboten, kula mboten nyinggung lho maksudnya nggih. Jadi ketika kita sebagai bapak, sebagai ibu, ketika punya putra putri nggih, ajarkan kesungguhan untuk belajar ini. Karena itu kunci sukses mereka di masa depan. Bukan hasil rapotnya bijine 9, 10 tapi ngerpek karena online gitu. Nama belajar online, ujiannya online, buka buku nilainya 9, 10, bukan itu. Nggih. Saya ajarkan pada anak saya, namanya tawakal itu belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian ndak usah buka buku, ndak usah jujur. Nah, ini yang penting. Ngerjakan soal, hasil saya tidak akan mencela. Tapi kok nilai ini bijine 100 enek telu tak pengne 3.000 set. Iki hadiah iki sing 100 ki untuk 3.000 nilai PKN, niki nilai akidah akhlak 3.000 karena untuk 100. Itu yang saya ajarkan. Jadi memberi hadiah, tidak mencela nilai-nilai yang jelek. Nah, niki loh. Jadi usaha yang keras baru kemudian pasrahkan kepada Allah, hasilnya itu namanya tawakal. Panjenengan nyambut damel nggih ngoten niku terus bekerja keras, hasilnya adalah diserahkan kepada Allah. Terus kemudian baik sangka kepada Allah terhadap takdir-takdirnya. Pasti Allah itu menakdirkan kita yang terbaik dalam segala hal. Jangan melihat iri tetangga atau orang lain. Insya Allah Allah itu pasti menakdir kita dalam segala itu yang terbaik. Wal khaufu, rasa takut. Maksudnya apa? Maksudnya rasa takut itu adalah kita itu loh nanti itu tidak ada jaminan masuk surga. Takut kalau kita itu masuk neraka sehingga tidak menimbulkan sifat sombong kita. Nah, jadi tidak ada jaminan kita masuk surga. Ya, ada jaminan. Makanya harus rasa khauf, takut nek masuk neraka. Tapi juga ada pengharapan, rahmat Allah bahwa kita itu insya Allah kalau sungguh-sungguh dihindarkan dari neraka. Nah ini jadi antara rojak dan khauf, penuh harapan. Tidak ada jaminan orang Islam itu langsung masuk surga, tidak ada. Tidak ada kapling-kapling kecuali zaman Rasulullah. Ini jelas ditunjukkan Abu Bakar, Ali, sinten niku. Ada sahabat yang memang dikapling masuk surga. Waridho, ridho terhadap takdir Allah, wal insaf fil muamalati, adil dalam bermuamalah, warifku fil mujadalati. Kemudian kalau diskusi ojo menangan, golek menangan di pokoke niku. Jadi pengetahuan kita itu seberapa tuh. Jadi ketika diskusi saling bertukar pikiran, ngomong wes tak ganti aku wes. Jangan memaksakan kehendak. Iki lho tak aku sing bener. Nah, jadi kalau itu damai kalau diskusi, tapi kok diskusi kok otot-ototan, iki lho menurut Ustadz Yai Subhi sing bener iki. Gak aku ning pengajian ning Ahad pagi ning Unmu sing bener iki. Nah, itu. Didiskusikan yang baik. Nggih. Nanti nek mboten ngertos ditanyakan.
Sebenarnya bagaimana? Oh ternyata kabeh bener. Cuma kita aja waktu itu ngrungokne pas ngantuk. Nah, ngoten kan. Ngoten niku. Nggih, jadi rifqu fil mujadalah wa adlu fil ahkam. Adil dalam menghukumi sesuatu wal ihsan fisari. Berbuat baik di masa senang, banyak berlebih. Waktu kaya, waktu berlebihan. Nah, sing wangel niki wal isaru fil usri, kemudian mengutamakan orang lain di masa susah. Jadi sedekah niku baik di masa senang maupun di masa susah. Zaman pandemi ngeten niki luar biasa nggih. Sakniki enten gerakan-gerakan napa niku? Sijum. Nasi Jumat dibagikan abang becak, bagikan panti asuhan, dibagikan napa niku jamaah-jamaah. Napa? Napa malih? Sijum. Nah itu. Jadi nasi Jumat itu luar biasa nggih. Wahtimalul adza, kemudian merasakan sakit penderitaan biasa nggih, namanya tiyang urip. Kalau takut hidup, takut menderita maka jangan hidup nggih. Mati saja. Karena yang namanya hidup itu adalah penuh cobaan dan tidak harus rasa senang terus. Romantika hidupan naik turun nggih. Nah, seperti itu dulu. Kita bisa, jadi apa yang kita baca baru saja kita baca ini adalah bagaimana caranya agar kita itu menjadi orang yang berakhlak mulia, akhlakul karimah tadi itu. Jadi kita ini sejak awal sampai saat sekarang sudah diajarkan bagaimana kita menata hati agar kita itu bisa memperhatikan orang lain, berbuat baik sehingga kita akan menjadi akhlakul karimah. Itu bagaimana caranya? Ternyata adalah tidak semudah yang kita bicarakan. Jadi kita selalu mengajarkan bahwa ya duwe perilaku sing apik. Nah, bentuk perilaku sing apik itu seperti apa? Kita ini seringkali melakukan sesuatu yang melampaui batas diri kita. Jadi kita seakan-akan karena kita diberi Allah pengetahuan, diberi Allah kecerdasan, diberi Allah kekuatan, itu lalu memunculkan sebuah pemikiran, lalu dia merencanakan, nah, sampai akhirnya semua yang dia bayangkan, semua yang dia cita-citakan itu mesti berhasil karena hitungannya X, Y, Z. Tapi diambil pelajarannya, itu orang menjadikan seperti itu, menjadikan dia sangat yakin semuanya bahwa dia bisa. Jadi ini kan melampaui batas kemanusiaan. Lah semuanya bisa itu kan Gustine Allah. Lah awake dhewe ikhtiar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi kita ini hanya berencana dan Allah juga punya rencana. Yang terbaik adalah rencana Allah. Nah, ini penting sekali kita. Nah, ketika seperti itu, lillah kita bagaimana? Itu tidak bisa kita menerima takdirnya Allah bahwa kita itu ya kudu ngrasakne lara, ya ngrasakne sehat, ngrasakne seneng, ngrasakne susah. Seperti itu ketika tidak terima ada semuanya itu, bagaimana kita? Kita harus menerima seperti itu. Ini memang diajarkan di hati kita untuk seperti itu. Ketika kita contoh orang yang pertama tadi, karena dia punya keahlian, punya kemampuan, punya kekuatan, semuanya merasa dia bisa membuat itu. Ketika dia tidak sesuai, maka mentalnya jatuh, semuanya jatuh. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa berakhlakul karimah itu ya kita harus berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Artinya bahwa jangan sampai kita, ini kata kuncinya adalah jangan sampai kita melampaui batas sifat kemanusiaan kita, bahwa kita itu adalah terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah Allah. Allah bisa membuat apa saja. Yang kita tidak menghitung tidak mungkin. Nah, ini untuk mendorong kita adalah seringkali kita itu nganggap bahwa kita paling kuasa dibanding Allah. Contoh nih, ini seringkali kita sampaikan. Kita ini diwajibkan untuk haji jika mampu, terus umroh biayanya larang. Lah aku iki karo Allah diberi situasi keadaan
pekerjaanku ngene iki. Potensi yang kita punya seperti ini. Apa mungkin aku iso haji? Nah, seperti itu. Loh, kalau kita tidak meminta tapi kita sudah menghakimi diri kita, ndak mungkin lah. Awake dhewe ndonga jengking sampai sewengi muput, ya ndak bakalan iso haji. Nah, ini kan berarti kan seperti itu, ini kita melampaui batas. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Allah membuat apa saja itu tidak usah izin, tidak usah terbayang. Siapa membayangkan sekelas kita terus iso haji, tidak terbayang. Siapa membayang nih, wong wis duwe duit akeh segala macam, wis apa itu wis daftar, wis arepe budal, dia kok ora sida sebabnya nek corona. Ah ngono kuwi. Coba bayangkan, itu kan bukan dari diri kita. Nah, dengan demikian apa kita harus husnudzon kepada Allah. Ketika kita diberikan seperti itu, oh Allah ingin, karena sudah terjadi, oh Allah punya rencana lain. Dan rencana Allah itu yang terbaik. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita terima itu tidak terbaik. Umpamane niki contoh nih, keceblokan tandon banyu, terus tangannya tugel kan gitu. Balungnya tugel. Ini ki ya ora kok menyesali. Seandainya aku mau ora nang masjid, ora bakalan keceblokan kuwi. Tapi kan kita nikmati saja. Ya memang aku dijajal karena Allah, rasane setangan tugel piye ngono. Seperti itu. Ini real kita. Jadi kalau kita menikmati itu tidak akan menyesali, menyalahkan siapapun itu. Tidak akan menyesali. Tapi kalau kita apa itu tidak bisa, ini yang terbaik, itu kita menyesali. Mau sengongkon rene awakmu iki, dadi aku malah keceblokan iki, jadi malah tanganku tugel. Nah, ini pentingnya kita untuk menata hati agar kita memiliki akhlak yang mulia, seperti yang disampaikan oleh musannaf kita. Oke, lanjut nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bimakarimil akhlaqi kun mutakhalliqa liyafuha misku sana ikal autori syadhiyi wanfa sadiqa in arata sadaqatan warfa'atu wa kabillati faidal ladzi. Bimakarimil akhlaqi kun mutakhalliqa, dengan akhlak terpuji hendaknya kamu itu berbudi pekerti, liyafu hamisku sana ika al-atori sadiyi, agar semerbak misik tingkah lakumu. Jadi wangi tingkah lakumu sebagaimana wanginya minyak wangi. Ya, jadi orang berakhlak itu diibaratkan minyak wangi yang wangi, punya akhlak terpuji. Ya, seperti lebah itu, dia itu terbang sampai bunga, tapi bunganya tidak rusak. Terus kemudian memberi manfaat pada manusia, itu akhlakul karimah, itu wangi, ya, misik. Wanfa sadiqa in arata sodakotan, dan manfaatkan, berinfaklah kepada temanmu jika kamu menginginkan sodakoh. Wanfa'atu waka, dan tolaklah, hindari permusuhanmu dengan perkara yang seperti hal tersebut. Yusiru biqoli wadfa ilal akhir ila ayati, pengarang kitab menunjukkan dengan perkataannya wadfa sampai akhir, sampai ayat idfa billati ya aksan, maka tolaklah perkara itu dengan yang lebih baik. Faidal ladzi bainaka bainahu adawatun, apabila antaramu dan antara dia terjadi permusuhan, karena waliyun hamim, seakan-akan dia itu adalah kekasih yang akrab. Jadi jangan sampai antara teman itu terjadi permusuhan. Nah, di sini termasuk tempat sedekahnya infak itu kepada teman ini, ya. Jadi kalau yang terbaik itu urutannya infak itu keluarga dekat, terus kemudian teman dekat, baru orang jauh, baru orang lain. Nah, ini termasuk pahalanya besar nih, teman ngejak ngopi. Nah, ini pahalanya besar nih. Kalau orang yang tingkatannya sudah tasawuf gini, mesti mengko ayalalan sing bayar sopo. Tapi nek tingkatannya mboten tasawuf,
engko suwe-suwenan minum kopine. Nah, sing bayar engko sapa? Teng warung ngoten niku tandane. Dadi kok sering saya tuh ayal-ayalan sing bayar. Dadi napa krana padha tiyang ngertose nggih bahwa napa ini tuh memberi itu lebih baik daripada menerima nggih. Jadi pas jajan bareng ngoten niku kalih kanca niku ayal-ayalan ngarep kasir. Dadi sing bayar ini sapa nggih. Akhire kasire sing milih sing duwike cilik. Sing duwike di abang karo ijo kalih biru ditolak, sing dipilih sing napa niku ijo sing 20 karo sing abang kalih sing 10.000-an. Biasanya ngoten niku. Nah, ini tanda bahwa apa itu orang yang tingkatannya sudah seperti ini adalah oyo-oyoan sing bayar sopo. Nah, karena dia waliun hamimun, kekasih yang akrab. Teman itu melebihi saudara kadang-kadang. Saudara kadang-kadang nggih bermusuhan nggih. Kadang-kadang bermusuhan. Apa meneh sing cedhak. Rumahe gandeng niku malah sering musuhan. Mboten kok tambah akrab, mboten malah musuhan nggih. Tapi kalau teman itu malah baik. Wa qaluhu summa talaqatun ailil wajhi wa ya israquhu. Perkataan pengarang summa talaqatun, kata-kata talaqatun ailil wajhi maksudnya pada wajah, israquhu wastibsaruhu, sumringah dan rasa gembira. Qala ba'duhum al-barru sayun hayyinun. Berbuat baik itu sesuatu yang ringan, mudah, gampang. Wajhun talqun, wajah yang sumringah, wa kalamun layyinun, kemudian perkataan yang lembut, wa qauluhu la khotila, perkataan pengarang lafadz khotila ai wala yakunu qailan, bukanlah dia seorang yang menipu. Khodian maksudnya ay khodian menyembunyikan, walladzi yutiru khilafa ma yubtinuhu, dia adalah yang menyembunyikan dohir yang berlawanan dengan apa yang ada di batinnya. Ya, jadi pengarang ini mengatakan bahwa berbuat baik itu tidak harus bersedekah, berinfak kok. Dengan wajah yang berseri-seri itu sudah berbuat baik sedekah kepada orang lain. Dengan perkataan yang lembut itu sudah berbuat baik loh nggih. Alus, ngomongipun enak, bermanfaat, niku nggih sedekah nggih. Ora kok ngomong nyelewekit nggih. Kadang-kadang enten tiyang model niku ngomong sak ngomong nyelewekit nggih. Lah cirine ngoten niku nggih. Tiyang nek mboten kenal no kuwaget niku. Tapi memang ada orang yang modelnya ngoten niku. Nah, jadi berusahalah kita itu berbicara itu ya sing ngomong dhewe ya ora iso kelakon-lakoni. Sering-sering kita ini guyon padahal nggih. Guyon ngoten niku kadang-kadang ditanggepi tenanan. Nah ini guyon itu ada tempatnya kalau kita sudah kenal baik nggih. Wong kadang-kadang sing kenal apik napa niku nesu kok nggih. Nah, jadi berusahalah berkata yang lembut, yang baik, kemudian wajah surmingah, aja susah nggih. Saya pikir orang yang tampaknya gembira, senang, bahagia itu belum tentu itu dia itu kondisinya yang seperti yang kita bayangkan. Bisa jadi dia itu bisa menyembunyikan kesusahan yang dia rasakan. Gitu. Nggih. Guyan-guyune Pak Umar dong tentu bahagia loh nggih. Orang tentu. Tapi alhamdulillah nek ngaji niki bahagia, mesti alhamdulillah. Nek ngaji ngeten niki kalian jenengan niku mesti bahagia saya. Ya, karena bisa bertemu orang, silaturahmi, terus kemudian saling diskusi ngoten niku remen bagi kula nggih. Urung tentu duwe dhuwit ngeten niki. Nggih, dompet mboten betok nggih. Lah nggih. Engko didelok dompete paling ya dhuwit bensinnya mbah enek mbah ora. Ngoten niku. Dadi terkadang orang yang kita tampaknya seneng terus sumringah itu belum tentu dia itu menurut pikiran kita wis duweke akeh, bahagia, ra masalah. Tidak seperti itu. Dia memang sudah punya tingkatannya itu bisa menyembunyikan kesusahannya, tidak menceritakan apa kesusahan pada orang lain, dan dia berusaha malah untuk membantu menyelesaikan kesusahan orang lain. Banyak yang seperti itu. Jenenge tiyang urip mesti mikir tur banyak masalah. Tapi bagaimana kita mensikapinya? Jangan terus merasa susah, saya itu paling menderita, paling tidak punya uang, paling miskin, paling bodoh. Mboten seperti itu. Jangan tunjukkan pada sesama manusia, tapi tunjukkan ketika jenengan itu sujud malam kepada Allah. Adukan di sana, curhatlah di sana.
Jadi curhat itu yang terbaik adalah kepada Allah. Lah curhat yang menungso nggih nek dhek bantu. Malah mengki diceritakne wong liya kan repot nggih. Jadi seperti itu nggih. Curhat itu yang terbaik pada Allah pada waktu sholat tahajud kita, waktu malam hari. Jangan nangis sak pol-pole, terutama ibu-ibu itu terserah. Nah, ibu-ibu senengane nangis tapi bisa menyembunyikan di hadapan suaminya dan anak-anaknya. Ibu niku nangis niku sering nggih. Tapi dia bisa menyembunyikan dari suami dan anak-anaknya. Nggih, luar biasa. Nggih. Nah, itu pada Allah curhatnya. Nggih. Mungkin cekap ngoten nggih. Monggo. Cabut selesai. Jenengan anu. Nggih. Jadi dengan demikian kita semakin nampaklah bahwa bagaimana mewujudkan perilaku yang baik, akhlakul karimah itu. Jadi seringkali kita ini hidup bermasyarakat. Ini kalih didahar, kalih diunjuk. Nah, monggo Bu. Nah, ini seringkali kita ini seperti itu. Jadi bagaimana menjadikan kita berakhlakul karimah itu? Jadi kita harus mencoba bagaimana kita melakukan sedekah. Sedekah itu tidak hanya berbentuk materi. Dengan wajah yang manis itu juga sedekah. Lalu bagaimana? Jadi ya kita kalau ketemu paling tidak tersenyum. Tapi enggak oleh dhewe lho nggih lek tersenyum. Kalau ning ngarepe masjid guyu dhewe niku bahaya niku. Lagi lek terus wong kancane takon wis mulai kapan niki kan ngoten lek dhewe guyang-guyu. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini bagaimana menahan semua, karena kata kuncinya adalah karena kita harus menerima qada qadarnya Allah. Ketika kita diberikan kesusahan oleh Allah, maka kita harus berpikir bahwa kita akan mendapatkan ilmu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan. Itu pentingnya begitu. Jangan sampai ini sebagai bentuk dari ghadabnya Allah, jadi marahnya Allah. Ini sebagai bentuk dari laknatnya Allah. Kalau kita punya musibah, jangan sampai berpikir begitu. Tapi berpikirlah bahwa saya sedang akan mendapatkan ilmu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena napa niki janjine Allah, Allah tidak akan memberikan beban, tidak akan memberikan persoalan apapun kepada manusia kecuali orang itu mampu. Niku ning wonten akhire surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian ati angel lho niki. Umpamane contoh niki ora nek sing tenane mboten enek niki contoh tok getokan. Duwe anak naudzubillah min dzalik, anake diomongi ra knek. Lek diomongi genten ibuke omong sak kecap, lek nyauri rong kecap. Ibuke omonge alus, lek nyauri kasar. Terus wani banting piring lan sak pitunggalane. Ketika kita seperti ini yang kita hadapi, jangan sampai kita mikir, ya Allah aku sedang dilaknat oleh Allah. Nah, tapi kita untuk menguatkan diri kita, maka saya sedang mendapatkan pelajaran bagaimana saya menyelesaikan persoalan ini. Tidak mungkin aku tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini serius. Insya Allah bak kita yang wis umur-umur ngeten iki itu insya Allah punya pengalaman ngoten niku ya. Nilai anake ngoten niku wau dikasar dengan metode yang salah, maka akibatnya juga salah. Nah, lalu bagaimana? Metode ini macam-macam tergantung kondisi situasi lingkungannya. Nah, tetapi pelajaran kata kuncinya, pelajaran utamanya adalah kita akan mendapatkan ilmu bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Terus pun dicarane, kita harus ngerti tentang karakter anak itu. Anak siji karo sijine ra padha. Ini jangan sampai kita juga membandingkan. Lek Mbak Yumu ngene iki wis ngerti, lek isu tangi turu wis langsung nyapu. Lah kowe tangi turu kok langsung dolanan HP. Nah, umpamane seperti itu. Ini jangan sampai dibandingkan, tapi harus bagaimana disentuh hatinya. Karena kesenangan HP-nya itu maka disentuh.
Seandainya HP itu dicas dulu, kamu ngebantu ibu kira-kira apik ora? Nah, nanti kan penuh HP-nya. Nah, wis penuh, lah si penuh engko digawe. Saiki ngewangi ibu dulu. Atau cara yang lainnya. Nanti akan menemukan metode, menemukan teori, menemukan pengalaman. Itu kata kuncinya adalah kita akan mendapatkan ilmu. Buat nenek ceritane orang naik kelas ora ujian. Buat nenek. Jadi ketika kita diuji, maka kita yakin bahwa kita mau naik kelas. Wis ngoten tok mawon carane. Itu kalau sudah seperti itu, insya Allah seluruh problemnya bisa teratasi. Karena napa? Pun diukur karo Gusti Allah. Jadi tidak mungkin awake dhewe itu problemnya itu melampaui batas. Nah, lek terus awake dhewe tidak bisa menata hati niku wau, ora tahu husnudzan nang gone Allah, lah kita tidak bisa menerima ini. Nah, jadi dengan demikian kita harus husnudzon noto hati ini ketika kita ngadepi masalah bahwa kita yakin niki napa percaya tawakal yang gone Allah bahwa kita bisa menyelesaikan itu. Dan yang kedua adalah bahwa ilmu Allah itu akeh. Jadi aja sampai awake dhewe itu putus asa. Jadi jangan sampai kita tidak boleh putus asa. Apa saja persoalannya. Ngadepi napa mawon niku harus begitu. Jadi dengan demikian maka pengalaman-pengalaman yang seperti itu betul-betul kita merasakan. Tapi gimana? Jadi tadi ora enek ceritane orang naik kelas ora diuji. Nah, lek pengen ora diuji, ora tahu munggah. Ya ora sekolah, ya ora tahu munggah. Jadi lek pengen ora diuji, ya kuwi mau panggah kelas 1 ya pelajarane tahun biyen ya panggah kuwi. Tahun iki saiki ya kuwi gurune ya kuwi, terus kok sing diomongne ya kuwi. Ya seperti itu. Kalau kita tidak ingin naik kelas, jangan mau diuji. Jadi kalau kita ingin naik kelas, ya harus terima itu ujian. Karena orang itu seperti itu. Dan tidak ada ceritanya orang naik kelas itu tidak ada ujian. Mesti ada ujiannya. Dan itu sudah diukur oleh Allah. Nah, Allah itu seperti itu. Jadi dengan demikian awake dhewe pelajaran yang ketiga adalah tinggal noto hati urip itu. Jangan sampai nafsunya yang kuat. Nah, barangkali niku. Jadi yang penting pelajaran malam hari ini adalah kita menata hati untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Sebagaimana itu tadi juga mikirkan ke orang lain, diberikan rizki, menyisihkan seberapapun dari rizki itu untuk apa? Untuk kemanfaatan orang lain. Bisa berbentuk sedekah jariyah, infak, zakat dan sebagainya. Barangkali niku mungkin enten sing ingin mendalami, lain mboten enten kita akhiri. Jadi niki memang mulai hari ini kita mulai ngaji niku wau hari Senin Pon tanggal 4 Oktober tahun 2001 kita mulai. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, inayah dan hidayah kepada kita sehingga kita betul-betul tergolong orang yang senang terhadap ilmu, sangat senang terhadap majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari majelis ilmu. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mari kita akhiri majelis kita, dan ini kita ingatkan untuk malam Rebu, malam Kamis itu kita hadis, malam Jumat tahlilan, malam Sabtu, Jumat malam 1 tahsin istiadat. Ya, tahsin Al-Qur'an metode Utsmani, Sabtu malam Ahad tafsir Al-Qur'an, Ahad pagi pengajian ngopi bareng. Ngoten nggih niki kegiatane pramila saking menika. Monggo kita akhiri kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.